Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku semuanya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selalu sehat dan selalu semangat belajar. Sudahkah kalian berdoa? Yang belum berdoa, silakan berdoa dulu ya. Nah, di bab 3, di pertemuan kedua, seni budaya dan prakarya, kita akan belajar tentang pola irama, gerak anggota badan, gambar imajinatif, dan prakarya dari bahan alam dan buatan. Untuk kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pola irama dan gerak anggota badan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, memahami panjang pendek bunyi dengan simbol kuat lemah bunyi pada lagu. Yang kedua, memahami koordinasi gerak anggota badan pada bagian tangan, kaki, dan kepala sesuai dengan hitungan. Pola irama. Pada pembelajaran awal, kita sudah mempelajari tentang pola irama kan? Nah, insya Allah kalian sudah paham semua ya. Untuk itu kita akan lanjut. Dengarkan ya. Tentu kalian pernah bertepuk tangan kan? Tepuk tangan biasanya digunakan untuk mengapresiasi seseorang atas apa yang telah dicapainya. Bisa juga ketika kita merayakan ulang tahun teman. Atau ketika ada teman kita yang maju ke depan kelas dan berhasil menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Namun, untuk kali ini kita akan belajar memahami bunyi tepuk tangan yang berkaitan dengan pola irama. Bunyi tepuk tangan itu bisa dipanjangkan atau dipendekkan loh. Panjang pendek bunyi disebut dengan pola irama. Nah, membuat irama dapat dengan menepuk tangan maupun menepuk meja. Tentu kalian pernah kan? Ketika ada teman kalian yang di kelas bernyanyi-nyanyi dan kalian ikut-ikutan dengan memberikan musik tambahan yakni menepuk-nepuk meja. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah birama. Birama merupakan banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Dengan ketukan yang tepat, kita dapat membawakan sebuah lagu dengan tepat, sehingga lagu terdengar indah dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Pola irama berjalan menurut birama. Contoh tanda birama yakni 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, birama adalah jumlah ketukan dalam satu melodi. Jadi, bisa kita artikan bahwa birama adalah gabungan dari ketukan-ketukan nada yang teratur sehingga jadi kesatuan melodi yang utuh, sehingga bisa dapat dinikmati oleh khalayak ramai atau masyarakat. Nah, untuk tanda birama sendiri ada 2/4, 3/4, dan 4/4. Ini hanya sebuah contoh ya, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, maksud dari 2/4, 3/4, dan 4/4 adalah angka yang atas, misalnya kita ambil contoh yang 2/4. 2 ini adalah nilai ketukannya, sedangkan 4 adalah nilai notnya. Jadi, bisa kita artikan sebuah melodi itu ada 2 not nada yang masing-masing nilai ketukannya 1/4. Dengan kata lain, bahwa sebuah ketukan mengukur panjang pendeknya nada atau not. Ustadzah ulangi lagi ya.
Maksud dari tanda birama 2/4, kita ngambil contoh 2/4 dulu aja ya. Yang 3/4 nanti menyesuaikan. Maksud dari 2/4 yakni angka 2 di atas itu adalah nilai ketukannya. Sedangkan angka yang di bawahnya adalah nilai notnya. Maksudnya lagi, dalam sebuah melodi itu ada 2 not nada yang masing-masing nilai ketukannya 1/4. Dalam kata lain, sebuah ketukan mengukur panjang pendeknya nada atau not. Selanjutnya, tanda birama 3/4. Angka 3 adalah jumlah ketukannya. Dan angka 4 adalah jumlah notnya. Jadi, dalam sebuah birama harus ada atau harus menggunakan 3 ketukan. Selanjutnya ada 4/4. Maksud dari 4/4 yakni dalam satu birama memiliki 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam setiap ruas birama ada 4 buah not. Jadi, dalam satu susunan birama harus menggunakan 4 ketukan. Bahasan yang kedua yakni pola irama dalam musik. Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan musik ya. Musik dapat berupa musik buatan. Musik buatan berasal dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Pola irama dalam musik juga dapat dibuat dari tepuk tangan. Contoh lain atau contoh benda-benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan musik adalah meja, penggaris. Jadi ketika kita memukul meja dengan suara yang teratur, dengan tempo yang teratur, maka akan menghasilkan sebuah suara yang sangat indah. Bisa juga dengan memukul penggaris, alat musik seperti triangle atau tamborin. Nah, anandaku sekalian, bisa kalian lihat di sini ada 2 alat musik. Sebenarnya Bunima akan memberikan gambar tepuk tangan, tapi insya Allah kalian sudah mengerti ya tepuk tangan itu nanti. Juga sudah pernah mempraktikannya. Misalnya ketika kemarin di kelas Bunima mengajak kalian untuk bertepuk tangan ketika bernyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Dan untuk saat ini di sini Bunima hanya menampilkan gambar alat musik triangle dan juga alat musik tamborin. Alat musik triangle yakni alat musik yang terbuat dari batang logam, biasanya sih dibuat dari baja, tetapi kadang-kadang juga bisa dibuat dari logam seperti tembaga. Nah, bentuknya seperti segitiga. Nah, juga di situ ada alat pemukulnya. Nah, di sampingnya itu ada gambar alat musik tamborin. Alat musik perkusi ini dimainkan dengan cara ditabuh atau digoyangkan. Nah, tamborin ini bingkainya terbuat dari kayu melingkar atau bundar ya. Nah, dan dilapisi dengan kulit sapi atau kulit, mungkin bisa dengan kulit lembu. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi dengan lagu Desaku Yang Kucinta.